Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita kembali lagi hari ini di pelajaran akhlak, melanjutkan murojaah kita di ayat-ayat tentang bahayanya durhaka pada ibu bapak. Kemarin sudah surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Sekarang Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah firman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahumu janahan dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar engkau jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Mari kita ditegaskan agar pula hanya menyembah pada Allah saja, tidak ada sembahan selainnya, dan bagaimana berbuat baik pada orang tua itu diletakkan setelah beribadah kepada Allah ya. Maka ini adalah bagaimana dosa yang besar setelah kesyirikan juga demikian ya, yaitu uququl walidain. Disinilah begitu utamanya berbuat baik pada orang tua kita, dan apalagi ketika keduanya sudah berusia lanjut, sudah tua, dan pula tidak boleh kita mengatakan atau perkataan apapun ya. Uffin itu dalam tafsir dikatakan apapun yang namanya perkataan itu yang menyakiti keduanya ya, maka itu adalah perkataan yang dilarang ya. Pula membentaknya apalagi ya. Dan ucapkanlah perkataan yang mulia ya, yang baik. Dan juga yang selanjutnya di ayat 24, kita harus merendah terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang ya. Sehebat apapun kita ya, dan juga sepintar apapun atau di mata orang lain
kita sebagus apapun budi kita, ya, tetap pada orang tua, ya, kita harus merendah, ya, gitu. Pada yang ditaati maka harus merendah, ya. Ketika kita berbicara dengan baik, ya, dengan santun, dengan sayang, gitu. Dan ketika di beberapa penggalan kisah, ya, ini apakah di sini disimpan tidak, ya? Nggak ada, ya, penggalan kisah, ya. Di antaranya dari para sahabat, ya, yang tentu masyhur, ya, keinginan para sahabat itu, ibunya ingin pulang masuk Islam, ya, gitu. Ingin dekat dengan dakwah Nabi, gitu. Tapi beberapa sahabat tidak bisa, walaupun telah mendakwahkan dengan baik, ya. Hingga ada di antara mereka yang keras, ya, gitu. Maka dijelaskan juga di surah Luqman. Surah Luqman juga itu sini dikutip nggak, ya? 14. Ya, 14. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah mereka di dunia itu dengan kebaikan, ya, gitu. Perbuatan yang baik, ya, gitu. Jadi walaupun orang tua itu terkadang, gitu, ya, ya, apalagi zaman sekarang, ya, bagaimana, ya, kurang mendidik juga dengan cara yang keras, kasar, tuh, ya, gitu. Bahkan, ya, sampai bukan anaknya bentak, tapi disakiti juga, apalagi, ya. Ya, ada juga sebagian anaknya dibentak dan sebagainya. Tapi sebegitu ya bisa dikatakan juga tercelanya, atau ya jauh lah dari kata mendidik, ya, gitu. Tetap Allah perintahkan dengan fid dunya ma'rufa, ya. Kita tetap pergauli mereka dengan baik, ya, gitu. Sampaikan dengan baik-baik, ya, gitu. Bahkan Allah alam kisahnya nih, ada sahabat, ya, tapi memang saya belum cek lagi untuk riwayatnya, ya, yang dia itu saat itu pula ketika sakaratul mautnya dia terkatung-katung, gitu, ya. Susah. Ya, susah, ya. Berat, ya. Terus, ya, terkatung-katung. Karena apa? Durhaka pada orang tuanya, gitu, pada ibunya, ya, khususnya. Pada saat itu pula Nabi membujuk ibunya, ya, untuk memaafkan kesalahan anaknya, ya, supaya menceritakan proses sakaratul mautnya, ya.
tidak mau, ibunya tidak, masih memendam gitu ya rasa gitu ya sakit gitu. Berkali-kali gitu ya, sampai akhirnya Nabi mengancam membakar anaknya gitu ya gitu. Nah baru sampai situlah orang tuanya, ya ibunya berarti itu ingin gitu ya memaafkannya gitu. Ya, dan dia jadi memaafkannya itu. Artinya bagaimana kerugian seorang anak itu ketika durhaka pada orang tuanya, itu ibunya ya, itu kerugiannya ya sampai dunia akhirat. Bahkan doanya juga sampai digantung ya, tidak diijabah. Pula sebagian hajatnya, bisnisnya juga kalau terhambat itu bisa jadi itu. Ketika bisnis terhambat, mungkin kita misalnya ada pemberian yang ditunda. Nah itu ya, siapa itu? Walaupun memang terkadang ini juga tidak dikesampingkan, tentunya kita dahulukan ya istri itu ya. Itu yang pertama. Kalau memang, apalagi kalau tidak ada lagi ya istri saja yang dikasih ya gitu. Kalau tidak ada lagi ya. Tapi kalau masih ada ya, walaupun memberi sekecil apapun ya, atau cuman makanan yang ya tidak ada ininya itu ya, sekecil apapun pemberian kita beri itu ya. Berikan bagiannya ya gitu. Tidak bisa dengan memberi ya dengan perilaku yang baik gitu ya, dengan adab yang baik, dengan kebaikan. Kita harus merendahkan diri kita ya, sehebat apapun kita. Karenanya kita itu tetap berhutang budi lah gitu bahasanya itu, berhutang budi lah. Setelah melahirkan kita dengan susah payah gitu ya. Ibu yang melahirkan kita, ayah juga mencari ekonominya gitu ya. Kadang berlebih gitu ya, sana kemari berjalan gitu ya, luar biasa gitu ya, untuk mencari maisha gitu ya. Bahkan pula jauh gitu ya, perannya ibu dan ayah sama-sama vital gitu. Jadi nggak salah satu saja gitu ya. Kadang berlebih salah satu, tapi bagaimana dua-duanya sama-sama vital ya. Ibu dan ayah itu juga ya, tidak dispesialkan ya, di antara keduanya. Tapi ada peran yang lebih dari ibu ketika melahirkan, dan ayah ketika pula mencari maisahnya. Nah di situ kita harus menendah gitu ya itu. Tak boleh meremehkan salah satu apalagi keduanya ya. Walaupun kita punya kelebihan atau punya terkadang kesolihan yang berlebih ya. Ya kita ajak dengan baik-baik. Kalau misalnya belum bisa ke masjid, ajak dengan baik-baik. Bagaimana caranya ke masjid? Terus ajak dengan baik ya, ayah kita ajak. Saya juga dulunya mengajak ya, dulunya emang saat itu pula ya, usia berhijrah ya. Ya terkadang bapak saya masih jarang-jarang ke masjid, saya ajak dengan baik-baik ya. Ya dibantu juga dengan jemaah juga ya, alhamdulillah ya. Sedikit demi sedikit hadir ya, ketika waktu istirahatnya bisa memprioritaskan waktunya di waktu subuh, di waktu maghrib ya, untuk sholat jamaah bareng-bareng ya, ikut jamaah. Nah itu juga perlu tahapan ya gitu, perlu tahapan. Pula ya, kalau kita lihat juga riwayat para sahabat
Di antaranya juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana susah payahnya membujuk ibunya untuk masuk Islam. Bersama Nabi juga udah dibawa Nabi ke ibunya untuk masuk Islam, ibunya nantinya. Berat juga akhirnya terus-menerus bertahap demi bertahap, sedikit demi sedikit. Bisa juga gitu ya. Artinya dakwah pada orang tua ya seharusnya kan memang yang mengajarkan itu orang tua ya gitu. Zaman sekarang kan tapi ya beda-beda lah gitu. Bahkan orang tua kita juga masih banyak yang belum bisa baca Quran. Nah ini kita tentunya sebuah kewajiban juga bagi seorang anak ya. Bisa jadi kita itu sebagai pencerah gitu ya. Pencerah untuk mereka ya gitu. Mungkin mereka ditimpa permasalahan rumah tangga yang gitu luar biasa ya gitu. Ya kalau kita baru memulai gitu ya, baru ya berapa tahun tuh gitu, misalnya kalau masih muda mah ya. Pak Jabar mah udah pengalaman jauh ya Pak. Udah pengalaman jauh Pak. Bapak mah. Ya tentunya ini kita itu bisa jadi pencerah bagi mereka ya. Bisa jadi pelega gitu lah gitu. Karena ujian pasti terus menerus ya gitu. Apalagi setan itu ya. Setan itu benar-benar berperan ya untuk memisahkan ayah dan ibu itu bisa sekali berperan sekali ya gitu. Bahkan saya itu kan mengajarkan ya anaknya yang di Kitson itu ya. Dia itu ditinggalkan ayahnya. Sampai sekarang si ibunya itu emang nggak jelas statusnya kan, si ayah ditinggal, si bapaknya marah kepada ibunya dan sebagainya gitu ya. Bahkan sampai ibunya didiskreditkan di depan orang tuanya sendiri oleh si ayahnya itu sendiri. Akhirnya ditinggalkan si ibunya beserta anaknya gitu ya. Gitu. Sudah bertahun-tahun gitu ya. Dan ya sehari-harinya cuma dagang roti gitu, dibakar ya gitu. Ini miris ya gitu. Karena emang setan itu berperan. Salah sedikit aja ya kadang tuh. Salah sedikit udah jadi emosi gitu ya. Nah, ini kadang nih ya. Gitu. Tak orang tua. Salah sedikit jadi emosi pada anak. Nah ini harus hati-hati jangan. Nanti kan misalnya berdebat lah bagaimana kasih sayang pada anak harus begini dan harus begitu ya. Ayah ibu berdebat gitu ya sampai segitunya gitu. Akhirnya udahlah sama adik aja diasuhnya, nggak usah sama Pak. Nah kan itu ada ini kan. Udah sama kakak sama adik aja. Nah ini ada kata seperti itu ada. Itu zaman sekarang itu memang bagaimana godaan setan itu sangat berperan lah gitu. Misal mungkin rumah tangga baru sebentar atau baru lama, sudah lama lah gitu. Sudah lama, terkadang aduh ada inilah rasa cinta itu berkurang. Rasa cinta berkurang. Dia bahkan di awal-awal juga kadang sering seperti itu. Maka di saat itu pula tingkatkan ya positive thinking ya. Jangan ketika hal itu diperbesar ya ujung-ujungnya jadi misah. Nah, itu jadi bahaya sebenarnya. Walaupun sekarang persaingan itu adalah hal yang baik ketika emang sudah keduanya toksik gitu ya. Toksik tidak bisa sama-sama support ya gitu. Tapi hal itu adalah dibenci. Dan ini sangat berdampak pada seorang anak ya. Yang di kesulitan itu belajarnya itu juga kurang ini gitu ya. Tinggalnya memang kurang semangatnya juga gitu ya gitu. Mungkin nggak tahu juga masih kepikiran ya gitu. Ya semoga aja nanti punya dapat ya pasangan baru lah gitu ya gitu. Bisa dijelaskan juga apa statusnya juga kan gitu. Nah ini karena ya sangat berperan sekali
tidak mengunggulkan salah satunya ya, tapi bagaimana keduanya itu sangat berperan ya, ibu dan ayahnya. Karena itulah kita berdoa ya, gitu. Yang sering kita ucapkan ya, ataupun juga di surah Ibrahim juga ada ya doanya. Karena ini kan biasanya kita lebih pilih dari orang membakar merbeni sugirot ya. Ya Rabbku ya, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil ya gitu. Atau lebih pilih ya, walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini bukan hanya kepada kita orang tua dan juga termasuk juga orang-orang mukmin. Ya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, walil mu'minina dan kepada orang-orang mukmin ya. Yauma yaqumul hisab. Pada hari ditegakkannya hisab ya. Nah itu bisa kita amalkan ya. Nah itu ketika Allah mengisahkan Ibrahim ya, di surah Ibrahim ya, itu ada doanya ya. Bikfili waladaya lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kan bapaknya kafir. Ya, ada kan doanya juga Bakfirli abi dan seterusnya kan gitu di surat Asy-Syu'ara itu ya. Tapi ada di riwayatnya juga ada teguran kepada Ibrahim karena bapaknya kafir. Gitu. Tapi ini hanyalah bagaimana amaliyah aja gitu, amaliyah. Ya, walaupun tentunya Jebretan mungkinnya. Iya. Mendoakan terus kan kepada orang tua. Ya orang tua ayahnya Ibrahim kan kafir emang majusi ya. Majusi. Tapi dari situ juga doa itu bisa diamalkan oleh kita ya gitu. Satu hadis ya untuk menambahkan yaitu Rasulullah SAW bersabda, ini dari sahabatnya Abu Bakrah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Inginkah aku beritahukan kepadamu dosa-dosa yang paling besar? Sampai diucapkan 3 kali ya. Qulna bala ya Rasulullah. Kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Qala al-israfu billahi wa uququl walidain. Beliau bersabda menyekutukan Allah dan durhaka kepada ibu bapak. Jadi ini dosa durhaka pada ibu bapak itu diletakkan kedua setelah Musyrik. ya, kesyirikan. Masih panjang waktunya ya. Ada 13:28. Nanti kita akan jelaskan hadis-hadis lainnya ya. Mengenai bahayanya ya, atau dosa durhaka pada orang tua ya. Nah, itu saja dahulu ya. Nanti dikasih ciri supaya nggak lupa lagi nih murajaahnya sampai hadis yang mana. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi seputar tafsir pada salat zuhur ya. Walafumintum walafikum Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina Rabbana fil lana wa lana yawma yaqumul
Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.